BEI Bursa Efek Indonesia capai rekor di tahun 2023 ini. Apalah rekor ini akan saya ulas di video kali ini dan ada sisi negatifnya dari pencapaian rekor itu. Apa? Nah, saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Cetak rekor BEI Sumringah, jumlah IPO Indonesia terbesar ke-6 di dunia. Ya, harus di blok di dunia. Oke. Bursa Efek Indonesia menempati posisi ke-6 di bawah Bursa India, Bursa Shenzhen, Nasdaq, Shanghai Index, dan Tokyo. Wow. Sepanjang 2023. Urutan ke-6 dengan jumlah 79 perusahaan yang IPO hingga Desember 2023. Direktur BEI Iman Rahman mengatakan posisi ke-6 urut di bawah Bursa India, Bursa Shenzhen, Nasdaq, Shanghai Index, dan Tokyo. Shenzhen tuh mana ya? Bentar, saya search dulu. Salah. Shenzhen tuh Shenzhen. Bursa Shenzhen dari Shenzhen salah satu dari 3 bursa di Republik Rakyat Tiongkok di China ya. Di China, terus ini Tokyo, Shanghai China juga, Nasdaq Amerika. Oke, kalau secara jumlah IPO Indonesia secara year to date itu 79 emiten atau 6% dari total global IPO, itu nomor 6 di dunia. Wow. Sementara itu dari segi penggalangan dana Indonesia menempati urutan ke-9 terbesar di dunia. Wow, dengan pencapaian 54 triliun. Gila, 54 triliun. Adapun peringkat penggalangan dana 3 terbesar yaitu adalah Shanghai dengan 27,9 miliar US dollar. Wow, jauh banget ya selisihnya dengan Indonesia ya. Terus Shenzhen 20,4 miliar US dollar, terus Nasdaq 11,6. Nasdaq itu nomor 3 berarti 11,6 dan kita 3,6, 3 kali lipatnya loh, hampir kokil. 3 kali lipat lebih loh. Kalau 3,6 kali 3 kan masih 10,8 ya. Ya, Nasdaq 3 kali lipat. Gila, gede banget ya. Ini menunjukkan bahwa gap negara maju dan berkembang masih gede banget. Padahal secara peringkat kita nggak jauh beda loh, 9 dan 3 loh. Dibandingkan bursa di wilayah ASEAN lainnya, Indonesia juga mencatatkan kenaikan paling tinggi senilai 9,3. Terpantau bursa ASEAN bertumbuh hanya bursa Malaysia tumbuh 2,1 year to date dan bursa Thailand. Ini apa nih? Yang listing kah atau penggalangan dananya atau total dananya kah? Sementara kalau ASEAN hanya Malaysia dan Thailand, tapi semuanya tumbuh di bawah Indonesia. 9,3 ini pertumbuhan apa nih? Pertumbuhan secara perusahaan yang listing kah atau total dana yang terkumpul dari IPO kah? Oke. Sepanjang 2023 pencatatan Bursa Efek meliputi 79 saham, 120 emisi obligasi, 3 ETF, 2 EBSP dan 12 waran terstruktur dengan total fundraising saham sebesar 54,14 triliun, obligasi 126,97 triliun. Oke, sebanyak alhasil total emiten yang tercatat di bursa 903 perusahaan. Gila, ini hampir 1000 ya. Sebagai informasi sebanyak 273, jumlah itu melebihi rekor tertinggi. Rekor tertinggi itu tahun 1990 yaitu sebanyak 66 emiten. Wah, 13 emiten ya. Sementara itu sisi investor, nah ini investor naik 1,85 juta menjadi 12,16 juta investor. Wow, bagus nih. Bagus, sedangkan khusus untuk investor saham meningkat 800 investor menjadi 5,25 juta investor saham. Apapun itu, entah itu teman-teman Bapak Ibu sekalian trading atau apa ya, sebutannya sama, investor.
dan 5,25 juta investor saham, which is good ya. Padahal cuman jumlah penduduk di Indonesia 2024 itu senilai berapa sekarang? Nah ini populasi lah ya, populasi ini proyeksi umur mana nih. Kita tuh penduduknya berapa sih? BPS diproyeksi, bukan proyeksi DPT pemilu. Jumlah penduduk Indonesia. Bukan, ini proyeksi masih. Ini proyeksi ya. Bentar, saya mau tahu ya berapa sih jumlah penduduk Indonesia 2024 sekarang gitu. Karena saya mau membandingkan dengan jumlah investornya ya. 200 juta kah? Oke. Capai 300 juta kah? Ada yang badan statistik kelompok umur. Oke, ini. Kalau kita lihat, kalau ini di jumlah 2024 total, nah ini proyeksinya ya. Proyeksinya ini 2021 2023. Oke, ini proyeksi kemarin 2023 itu di jumlah ini. Ini dalam apa? Dalam ribu ya. Berarti 3598572. 3 juta. Engkau dikit banget ya. Ratusan juta lo harusnya. 1000 jiwa lo ini. Oke, itu. Intinya banyak ya, 200 jutaan. Kalau 200 jutaan ya, 5,25 dibagi dengan 200 juta itu senilai 2%-nya doang ya, masih kecil ya. Itu kalau 200 juta ya. Ini saya kurang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Berapa sih penduduk Indonesia saat ini ya. Kalau 200 juta itu total investor 5,25, ini masih hanya 2% doang ya. Masih kecil banget. Bahkan dari salah satu akun ya di Instagram, yaitu dari Saham Talk, mereka bikin postingan bahwa nah ini jumlahnya ya, ini 278 juta penduduknya, dan investor saham baru 1,8%. Jauh masih di bawah ya, jangan ngomong Singapura ya, saya yakin juga di bawah Malaysia masih ya. Masih di bawah Malaysia. Ini Singapura aja, negara ini 48% investor sahamnya. Cuman dia mereka total penduduknya hanya 6 juta. Kalau berdasarkan jumlahnya itu Indonesia termasuk besar dibandingkan Singapura, termasuk besar 5 jutanya sendiri. Gitu. Tapi kalau Jepang aja 50% loh dari 123 juta. Jadi 60-an juta. Jadi gede banget. Sedangkan Indonesia ya sekian gitu. Masih jauh banget, masih 1%-nya doang gitu. Itu ya. Oke, lanjut tentang pembahasan ini, dimana bla 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 ini tuh udah. Rata-rata nilai transaksi berada di 10,57 triliun dan ini masih kecil. Tercatat rekor baru sisi kapitalisasi pasar tertinggi itu di 28 Desember baru kemarin, yaitu 11,762 triliun. Rekor baru lain juga tercatat, sisi volume transaksi itu 89 miliar lembar tuh di 31 Mei. Oke. Nah, ini ya pencapaiannya. Lantas apa sisi buruknya gitu? Ini perusahaan-perusahaan yang sudah listing ya. 79 saya sudah bikin listnya. Ada mulai dari CBP, Soul, Bir, dan kawan-kawan sampai yang terbaru itu ada Suri di 7 Desember 2023. Ini saya melihat dari data di prospektus perusahaan yang udah listing ini ada 80, ternyata saat saya cek di total yaitu 79 gitu. Dari sini ternyata di closing tahun ini ya, 29 Desember 2023, banyak perusahaan yang di bawah 50. Kayak contoh Soul ditutup akhir tahun ya 22 per lembar, BMBL 25, Nazi 20, PAK 36,
Men bahkan di 11, lalu Ralph di 22, GRPM di 48, WIDI di 27, HBAT di 44, MSIE di 24. Jadi turun jauh banget gitu, jauh banget. Meskipun ada yang bagus-bagus kayak contoh Aman, AMMN ini IPO di harga 16.95, mereka ternyata di akhir tahun penutupan di 65.50. Lalu yang fenomenal ya punyanya Pak Prayogo Pangestu, Brand IPO 780 di closing 7475. Luar biasa ya. Itu salah satu yang oke. Lalu Hill opening listing 1250, closing di akhir tahun di 2400. Itu yang bagus-bagusnya seperti itu gitu. Cuman ya itu tadi, bagaimana yang buruk? Yang buruk ini kan banyak dan ini kasihan untuk investor retail gitu. Kalau bursa efek hanya semata-mata ya dalam tanda kutip mengejar perusahaan-perusahaan listing tapi tidak diikuti dengan satu selektivitas perusahaan yang listing. Harusnya lebih dikerucutkan lagi lah biar tidak muncul ya perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu yang di bawah 50. Yang kedua, edukasi terhadap investor retail. Perihal gimana sih cara milih perusahaan yang mau listing. Nah itu kan yang jarang banget ya. Jarang banget ada pembelajaran ya atau informasi ya, itu juga harusnya juga ada lah ya dari bursa efek. Saya pengennya juga ada edukasi dari mereka gitu. Jadi tidak hanya mengedepankan di mana ya yang penting listing gitu. Gitu, itu sih harapan saya ya. Memang kalau lihat dari beberapa perusahaan ya kayak Brand gila-gilaan, lalu Cuan ini IPO 220, akhir tahun 13.425 gitu. Tapi kan ini hanya contohnya 1 banding berapa gitu. Cuan, Hill, terus tadi AMMN, terus tadi Brand, hanya beberapa gitu. Tidak semuanya seperti itu gitu. Bahkan ada yang di bawah 50 kurang dari 1 tahun. Kayak ini kan Seoul IPO 110 ya sekarang closing di 22 gitu di akhir tahun. Jadi dan mereka belum 1 tahun gitu. Itu menunjukkan bahwa ngeri banget gitu ya. Ada istilah dari beberapa mentor saya mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis di bursa. Jadi harapannya ya terutama buat kitanya sendiri, kalau hanya mengharapkan dari bursa efek, kitanya sendiri semoga makin ditingkatkan ya kualitas skillnya dalam menganalisa bagaimana perusahaan-perusahaan yang oke saat mereka ibaratnya mau listing ya. Apa yang perlu dipelajari itu sih PR banget ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharekan. Dan kalau kitanya sendiri ya, kita beberapa sudah melakukan share perusahaan-perusahaan yang sudah listing ya. Perusahaan-perusahaan sudah listing kita sudah pernah share di channel, di mana kalian lakukan bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat di playlist ini, playlist IPO kalau nggak salah ya, saham IPO mana nih request. Nah ini di saham IPO ini ada beberapa saham yang sudah saya bahas, ada AKSL, ada RMKO, CNMA, Teguk, RELF, MPXL, MEN, terus TYRE, GTRA, HAJC, FUTR, dan HIL ya. Ini 12 ya, 12 contoh ini bisa menjadi referensi pembelajaran buat Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, semoga itu dan semoga apa yang bisa kita ambil ya dari sini adalah memang sisi positifnya makin banyak pilihan, otomatis ya makin liquid ya bursa kita. Tetapi yang jadi tantangan buat kitanya sendiri adalah bagaimana cara atau menselektif perusahaan-perusahaan yang mau listing, bagaimana sih apa aja yang perlu dicek. Nah, itu juga perlu yang kita harus ketahui. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat dan semoga tahun 2024 kita akan makin lebih cuan lagi. Banyak yang bisa kita pelajari atau kita evaluasi dari tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan keberkahan dan bisa lebih cuan lagi di tahun 2024. Oke, semoga bermanfaat dan see you on next video. Bye bye.